Nah, kita sudah melewati kategori 1 dan 2. Kategori ketiga, halangan-halangan yang boleh dilepaskan kalau orang yang mau menikah itu terkena halangan ini, 8 ini. Uskup diosesan, Monsinyur Kornel Sipayung uskup kita, atau vikaris episkopal teritorial yang ada di keuskupan kita, untuk Medan misalnya Pastor Benno, untuk Samosir dan Balige Dolok Sanggul Pastor Ambrosius, Pastor Frido Dino Simanjorang untuk Siantar dan Aek Kanopan, dan Pastor Kartolo Malau untuk Kabanjahe dan Sidikalang, ya. Mereka berempat diberi wewenang oleh uskup diosesan untuk memberi dispensasi atau kelonggaran jika seorang calon pengantin terkena halangan ini, 8 halangan ini. Mari kita lihat usia kanonik. KHK membatasi usia wanita dan usia laki-laki untuk menikah. Usia minimal yang dibatasi, ya, bukan usia maksimal. Usia minimal. Untuk wanita harus genap 14 tahun. Sekarang ulang tahun ke-14, besok menikah. Itu minimal, usia minimal yang harus dipenuhi oleh seorang wanita. Untuk laki-laki usia minimalnya 16 tahun. Sekarang dia ulang tahun, besok sudah boleh menikah secara gerejawi. Tentu tidak bijaksana untuk menikahkan orang yang pas-pasan umurnya demikian, kan, dengan beratnya tanggung jawab keluarga. Tapi secara kanonik kita berbicara, kalau misalnya seorang wanita, ya, genap 14 tahun, seorang pria genap 16 tahun. Dengan situasi-situasi yang sedemikian rupa, mereka kalau dinikahkan oleh seorang diakon atau seorang pastor, perkawinannya sah karena mereka sudah memenuhi usia minimal yang ditentukan oleh hukum gereja. Tapi dalam praktek tentu tidak bijaksana hal ini. Tidak akan kita temukan seorang wanita 14 tahun sudah boleh dikatakan mampu nanti membangun bahtera keluarganya, atau 16 tahun laki-laki dia mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah pada keluarganya. Dan para pastor di lapangan perlu mengindahkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 menetapkan usia 19 tahun usia minimal agar boleh menikah secara sah dalam bahasa hukum sipil bagi pria dan wanita. Ya. Mengapa gereja memberi batasan usia minimal ini? Karena diandaikan sebelum mencapai usia 14 tahun untuk wanita dan 16 tahun untuk laki-laki, mereka belum memiliki kematangan fisik, kematangan psikis, kematangan moral, sosial dan ekonomis untuk memikul tanggung jawab hidup berkeluarga. Lalu yang kedua, adopsi. Kalau seorang, apa maksudnya kita lihat dulu ya, konsepnya bagaimana. Gereja melarang pernikahan di antara orang-orang yang mempunyai hubungan adopsi. Bagaimana bentuknya? Garis lurus. Seorang tua mengangkat anak adopsi, ya, mengadopsi anak. Ketika adopsi ini diakui oleh negara, maka secara gerejawi, gereja Katolik mengajarkan bahwa orang tua itu tidak boleh menikah dengan anak adopsinya. Ya. Apa alasannya? Tentu alasan etis, ya, sudah diangkat menjadi anaknya, mau dinikahi, tentu tidak pas, ya. Nah, ini soal adopsi. Dan apalagi yang dihalangi oleh gereja, perkawinan antara saudara dan saudari angkat. Misalnya orang tua sepasang suami istri mengangkat seorang bayi perempuan untuk menjadi anak angkatnya. Kemudian dari hasil perkawinan itu ada lahir anak biologis mereka, ya.
laki-laki, maka antara anak kandung dan anak angkat tidak boleh menikah. Tapi sekali lagi ini masuk kategori ketiga ya dalam pembagian halangan-halangan perkawinan tadi. Kalau ada alasan yang wajar, apa saja nanti bisa dicari alasan itu, bisa kita temukan ya. Bisa saja diberi dispensasi atau kelonggaran dari halangan ini oleh uskup diosesan atau orang yang diberi delegasi olehnya. Itu halangan yang kedua, yang adopsi. Halangan ketiga, kelayakan publik. Apa ini? Halangan ini timbul dari perkawinan yang tidak sah. Untuk kita Katolik, orang Katolik boleh, atau katakanlah untuk kita gereja Katolik, setiap orang Katolik wajib menikah secara Katolik. Apa maksudnya? Di hadapan seorang pastor atau diakon atau uskup dan 2 orang saksi, dan menggunakan rumus perkawinan Katolik. Janji nikahnya adalah rumusan Katolik. Nah, kalau seorang Katolik menikah hanya secara sipil saja di KUA atau itu ya sipil saja, atau adat saja secara tradisional, atau seorang Katolik ya berselingkuh atau kumpul kebo, istilah yang tidak enak kita dengar tapi bisa terjadi di masyarakat ya, maka dia terkena halangan kelayakan publik. Tadi misalnya Katolik itu menikah secara sipil ya, atau secara adat, atau kumpul kebo atau selingkuhannya. Nah, gereja menghalangi orang ini untuk menikah dengan anak kandung dari orang yang hidup bersamanya. Lewat contoh barangkali bisa lebih jelas kita pahami ya. Katakanlah ada seseorang punya selingkuhan, dan selingkuhannya itu sudah punya anak dari pasangannya sebelumnya, maka dia ini terhalang, katakanlah ini lajang ya, dia terhalang atau tidak boleh menikah dengan putri dari selingkuhannya itu ya. Ini menyangkut kelayakan publik. Ya, apa alasan gereja? Itu tidak etis ya seperti itu, dan juga mencegah bahaya jangan-jangan putrinya itu, katakanlah hubungan selingkuhan itu lama terjadi, siapa tahu anak dari selingkuhannya itu adalah anak biologisnya. Itu untuk menjaga bahaya seperti itu. Mari kita lanjutkan. Kelayakan publik sudah selesai. Lalu yang berikutnya ialah halangan hubungan darah garis menyamping tingkat ketiga dan keempat. Dan ini yang rasa-rasanya sangat aktual pada masa lalu. Sekarang semakin jarang saya amati terjadi di keuskupan kita. Apa maksudnya hubungan darah garis menyamping tingkat ketiga? Tingkat ketiga berarti ya, kalau dibuat skema, seseorang dengan bibinya atau dengan tantenya, dengan saudari ayah atau dengan adik kandung atau katakanlah saudari kandung dari ibunya, itu tingkat ketiga. Nah, apa tingkat keempat? Tingkat keempat berarti kalau dibuat skemanya, seseorang dengan paribannya, dengan impalnya. Ini hubungan darah garis menyamping tingkat keempat. Gereja menghalangi. Kalau dilanggar, tidak ada pelepasan sebelumnya, maka perkawinan tidak sah, tidak ada ya. Maka dengan ini seorang pemuda dilarang atau dihalangi menikah dengan saudari kandung ayahnya atau dengan bibinya, namborunya. Atau seorang anak perempuan dilarang menikah dengan pamannya, saudara laki-laki ibunya.
ya, karena tingkat ketiga tadi. Sementara tingkat keempat, ya, seorang dilarang untuk menikah dengan paribannya, sepupu. Mari kita lihat apa alasan dibalik larangan ini. Halangannya jangan saya campur adukkan, jangan kita campur adukkan larangan dengan halangan. Alasan halangan ini ialah sudut moral. Hubungan antara orang yang hidup sebagai saudara, seseorang dengan bibinya atau seseorang dengan tantenya, seseorang dengan pamannya, itu saudara untuk bahasa umum, ya, untuk bahasa kita secara umum adalah saudara. Maka mau dilindungi hubungan saudara itu, ya, tidak sama dengan perkawinan. Lalu dari sudut sosial, halangan ini mau memajukan agar terjadi hubungan yang lebih luas di antara keluarga-keluarga, diperkaya hidup sosial di tengah masyarakat, ya. Dan ini melawan ketertutupan keluarga, ya, karena kalau perkawinan impal atau perkawinan pariban, itu kan relasinya antara mereka saja, kan, dia dengan pamannya, itu sebenarnya sudah ada relasi keluarga. Kalau dia menikah dengan pamannya, maka relasinya tidak lagi berkembang. Beda dengan dia yang sudah punya paman dan sepupunya, ketika dia menikah dengan orang lain, kan dia punya hubungan kekeluargaan yang lebih luas. Dia sudah punya hubungan kekeluargaan dengan pamannya dan sepupunya, sekarang dia lewat perkawinan punya, ya, hubungan kekeluargaan dengan keluarga dari pasangannya, dari istrinya. Lalu juga sudut kesehatan menjadi pertimbangan gereja untuk membuat atau katakanlah menetapkan hubungan darah garis menyamping tingkat ketiga dan keempat ini sebagai halangan, ya. Secara genetik sangat mungkin, ya, bahwa perkawinan di antara orang-orang yang punya hubungan darah yang dekat akan menderita suatu kekurangan atau cacat. Ini bisa sangat dimungkinkan secara ilmu genetis atau medis, ya. Dan ini yang mau dijaga oleh gereja. Bisa saja si ayah normal, si ibu normal, tapi karena mereka itu sepupu merpariban, anak mereka, ya, mengalami suatu, katakanlah, kekurangan, kebutuhan khusus. Apakah itu penyakit tertentu, penyakit keturunan tertentu, ini kemungkinan yang sangat besar bisa terjadi. Dan ini, halangan ini di zaman lampau, ya, mungkin 15-20 tahun yang lalu masih sering harus diberi dispensasi. Tapi saya amati belakangan ini semakin berkurang karena orang semakin menyadari berbagai pertimbangan dari pihak gereja tadi. Nah, sekarang kita melihat halangan semenda. Apa ini semenda? Semenda ialah pertalian kekeluargaan karena perkawinan yang sah. Dan hubungan semenda tetap ada meskipun pasangannya sudah meninggal. Maka hubungan semenda terjadi antara suami, ya, dengan semua orang yang punya hubungan darah dengan istrinya. Atau sebaliknya, hubungan semenda juga terjadi antara seorang istri dengan semua orang yang punya hubungan darah dengan suaminya. Jadi fokusnya, pokoknya ialah suami dan istri. Kalau seorang menikah dengan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tidak ada hubungan semenda antara saudara-saudara si laki-laki ini dengan saudara-saudari si wanita ini, ya, tidak. Hubungan semenda adalah hubungan yang ada antara si suami ini dengan keluarga istrinya dan si istri dengan keluarga suaminya. Jadi bukan sama-sama keluarganya yang punya hubungan semenda. Ini perlu kita cermati. Maka apa dikatakan oleh gereja?
hubungan semenda menjadi halangan untuk menikah. Tapi bagaimana itu ditetapkan oleh gereja? Pada garis lurus. Seorang pria tidak boleh menikah atau terhalang menikah dengan ibu mertuanya, atau seorang wanita terhalang menikah dengan bapak mertuanya, ya. Kita andaikan suaminya sudah meninggal atau istrinya sudah meninggal, maka dia mau menikah dengan ibu mertuanya, tidak boleh, ya. Karena tadi hubungan semenda tetap ada ketika pasangannya meninggal dunia. Nah, yang sering mungkin kita agak bingung ialah bagaimana hubungan semenda dalam garis menyamping. Apakah itu dilarang oleh gereja? Apa maksudnya garis menyamping? Contoh bisa berbicara lebih, ya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, suami istri. Mereka punya satu anak kecil, lalu istrinya meninggal. Masih ada saudari kandung dari istrinya ini yang masih gadis. Dan keluarga, katakanlah, ya, si laki-laki ini ingin memperistri adik kandung dari istrinya. Apakah ini masuk halangan dalam gereja? Dengan KHK 83 tidak termasuk halangan. Maka sekarang ini boleh, karena alasan yang wajar tadi, misalnya ada anak kecil, maka adik dari almarhumah dinikahi oleh si laki-laki tadi, ya. Secara gereja Katolik hal ini tidak ada halangan, ya, tidak masuk dalam kategori halangan. Ini semenda. Yang dilarang tadi ialah garis lurus, ya. Seorang dilarang untuk menikah, laki-laki tadi melarang menikah dengan ibu mertuanya. Nah, mari kita lihat yang berikut, kaul kemurnian kekal publik pada tarekat religius berbadan diosesan. Konsepnya sama seperti yang berbadan kepausan tadi, bahwa kaul kemurnian para biarawan-biarawati bertentangan dengan pernikahan. Maka mereka, ya, yang sudah berkaul kekal pada tarekat religius tidak boleh untuk menikah, terhalang untuk menikah. Maka mereka yang berbadan diosesan, misalnya suster-suster KYM, suster-suster KSFL, KICC, dan tarekat-tarekat lain. Apa perbedaan mereka dengan tarekat yang berbadan kepausan tadi? Perbedaannya ialah menyangkut siapa otoritas gereja yang berwenang untuk memberi dispensasi atau kelonggaran. Untuk yang berbadan diosesan, uskup diosesan. Untuk yang berbadan kepausan harus kuria Roma, tahta suci. Itu bedanya. Tapi soal konsepnya dan apanya tadi, cakupannya sama, ya. Nah, kita lihat yang last dua yang terakhir, penculikan. Terhalang menikah seorang pria yang memaksa seorang wanita untuk menikah dengannya, sementara si wanita tidak mau. Dia, pria, memaksa si wanita untuk menikah. Maka dia ambil wanita atau pakai jasa orang lain menculik si wanita, lalu dibawa ke pastor. Saya mau menikah dengan wanita ini, tapi wanita itu merupakan korban penculikan. Ini terhalang untuk menikah. Akan berbeda halnya jika si wanita, ya, tidak melawan kehendak dari pria. Bagaimana contohnya? Pernikahan mengalua misalnya para saudara dan saudari, ya. Seorang pria berpacaran dengan seorang wanita, mereka sudah siap untuk menikah, tapi karena pertimbangan tertentu, misalnya uang belum cukup, keluarga belum merestui, maka mereka berdua lari, kawin lari, ya, mengalua, lalu pergi ke pastor. Pastor, kami mau menikah.
mereka berdua tidak terkena halangan penculikan. Mengapa? Penculikan berarti bertentangan dengan kehendak wanita. Perkawinan itu bertentangan dengan kehendak wanita. Wanita tidak mau, tapi dia dipaksa, diculik ya. Sementara dalam mengalua tadi, kawin lari tadi, si wanita oke ya, siap untuk menikahannya. Ya, karena situasi tertentu tadi mereka harus menjauhkan diri dari keluarga. Tujuan dari halangan ini ialah gereja mau menjamin kebebasan dari pihak si wanita untuk menikah. Juga gereja mau menjaga martabat wanita. Masa wanita jadi korban penculikan dinikahkan oleh pastor pula, ya, apa kata dunia kan? Dan juga melindungi martabat kesucian sakramen perkawinan. Nah, kepada para frater saya sering bertanya, bagaimana frater zaman sekarang kalau terjadi wanita yang menculik laki-laki? Laki-laki tidak mau menikah, tapi wanita dengan powernya, ya entah apa dibuatnya, diculiknya laki-laki itu. Masukkah itu dalam halangan penculikan menurut konsep gereja Katolik ini? Ya, kalau KHK 83 ya, itu tidak termasuk halangan ya. Halangan penculikan tidak termasuk. Yang bisa nanti membuat tidak sah perkawinan itu ialah keterpaksaan karena ancaman atau ketakutan berat, maka si wanita si laki-laki menikah. Itu nanti menjadi pembuat tidak sahnya perkawinan. Tapi kalau halangan penculikan tidak masuk karena KHK 83 mengatakan antara seorang pria yang menculik dengan wanita yang menjadi korban penculikan. Yang terakhir, para saudara-saudari, beda agama terhalang menikah. Orang Katolik ya, orang Katolik terhalang menikah dengan orang yang tidak dibaptis. Apa tujuan dari halangan ini? Mau melindungi iman Katolik dari si calon pengantin Katolik, dan juga mau memberi kebebasan kepada dia ya untuk menjamin pendidikan iman Katolik pada anak-anaknya nanti, dan juga menjamin keutuhan iman keluarga. Gereja melihat bahwa kalau seorang Katolik menikah dengan yang bukan dibaptis, ada bahaya terhadap iman Katolik si pihak Katolik tadi. Maka gereja mau melindungi itu, maka membuat halangan perkawinan perbedaan agama. Dan tetap ya para saudara-saudari, gereja ini kan tadi masuk kategori ketiga yang boleh diberi kelonggaran oleh uskup diosesan atau dalam konteks kita vikaris episkopal. Alasannya bagaimana? Ada alasan yang wajar, masuk akal, misalnya mereka sudah saling mencintai, itu termasuk alasan yang wajar. Lalu ada syarat lain, pihak Katolik harus membuat surat pernyataan bahwa dia akan mempertahankan iman Katoliknya sekuat tenaga dan mendidik anak-anak secara Katolik. Kalau ini dipenuhi, ya syarat untuk memohon dispensasi terpenuhi, maka uskup diosesan atau vikaris episkopal kemungkinan besar akan memberikan dispensasi. Ya, kalau kita pilah-pilah ada 15 halangan ya berdasarkan otoritas yang dapat memberi dispensasi atau kelonggaran atas halangan-halangan itu. Tapi kalau secara umum sebenarnya ya bisa 12 saja ya. Tapi kalau berdasarkan otoritas gerejawi yang berwenang seperti yang saya jelaskan, bisa kita buat dalam 3 kategori. Kategori pertama ya, ketentuan ilahi atau kodrati, maka tidak boleh diberi kelonggaran mutlak. Itulah yang 4 tadi, tidak usah lagi saya sebutkannya. Yang keempat itu, lalu yang hanya boleh diberi kelonggaran oleh tahta suci, uskup
tidak boleh, tidak punya wewenang. Lalu ada 8 di mana uskup atau orang yang diberi delegasi, vikjen dan vikaris episkopal teritorial, ya, boleh memberi dispensasi. Dengan demikian katekese singkat ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu untuk mendengarkan bagian katekese ini. Terima kasih.